Saat ini aku hanya ingin memakanmu, sayang. Ucap Edgar menatap lekat istrinya itu, memeluk pinggang rampingnya dengan posesif seakan tidak akan pernah membiarkan wanita itu pergi darinya. Dena yang balik menatapnya tiba-tiba merasakan jantungnya berdegup dengan kencang, kemudian ia nampak memejamkan matanya saat pria itu mendekatkan wajahnya lalu mencium bibirnya dengan lembut. Baru kali ini Dena merasakan berciuman dengan dada yang berdebar-debar, darahnya seakan berdesir hingga menjalar ke seluruh tubuhnya bagaikan sebuah aliran listrik. Ada apa dengan diriku? Ciuman yang awalnya sangat lembut kini menjadi rakus dan menuntut. Edgar nampak mendorong istrinya itu perlahan hingga jatuh di atas ranjangnya lalu ia segera mengungkungnya. Dan setelah itu hanya suara dan rintihan yang saling bersahutan dari keduanya, entah kenapa Dena merasakan ada yang berbeda dari suaminya saat ini. Bahkan di akhir penyatuannya biasanya suaminya itu selalu mengatakan kata-kata cinta padanya, tapi kali ini laki-laki itu nampak menikmati pelepasannya dalam diam. Tidurlah, kamu pasti lelah kan? Ucap Edgar setelah beranjak dari tubuh istrinya itu, setelah itu ia segera berlalu ke dalam kamar mandi. Dena yang melihat sikap aneh Edgar tiba-tiba dadanya terasa sesak. Ada apa denganmu? Beberapa saat kemudian Edgar yang baru keluar dari kamar mandinya, nampak mendapati istrinya sudah tertidur pulas lalu ia melangkahkan kakinya mendekat. Dipandanginya wajah istrinya itu dengan seksama. Aku sangat mencintaimu. Gumamnya, kemudian dikecupnya kening wanita itu dengan sayang. Setelah itu Edgar segera kembali ke kantornya, sesampainya di sana ia nampak menghempaskan tubuhnya di kursi kerjanya. Menyandarkan kepalanya di sana, menatap langit-langit ruangannya dengan pandangan kosongnya. Ketika mengingat ucapan Juno tadi pagi, ia nampak menertawai dirinya sendiri. Flashback on. Pagi itu setelah menghubungi istrinya agar menyusulnya ke Bali, tiba-tiba Juno masuk ke dalam kantornya. Tuan, anak buah saya menemukan ini dari tempat sampah kamar Anda. Juno menyerahkan sebuah botol obat yang sudah kosong. Apa ini? Tanya Edgar tak mengerti. Setelah saya cek itu obat pencegah kehamilan, Tuan. Sahut Juno. Dek. Apa? Edgar langsung melotot tak percaya. Benar Tuan, sepertinya Nyonya Dena yang mengkonsumsinya. Sahut Juno menjelaskan. Apa kamu yakin? Edgar rasanya tidak percaya jika istrinya itu tega melakukan itu. Beberapa bulan lagi usia Elkan sudah 2 tahun, jadi apa salahnya istrinya itu mengandung lagi? Lagi pula ia pasti tidak akan membuat wanita itu kesulitan meski mempunyai banyak anak. Dengan kekayaan yang ia miliki, ia bisa memanjakan istrinya tanpa harus lelah mengasuh anak-anaknya seorang diri. Botol itu ditemukan di tempat sampah kamar Anda, Tuan. Sahut Juno meyakinkan. Edgar nampak mengepalkan tangannya, kenapa istrinya tega melakukan itu? Apa sedikit pun tak ada cinta di hati wanita itu untuknya? Maaf Tuan kalau saya lancang, apa Anda tidak merasa curiga kenapa tiba-tiba Nyonya Dena yang biasanya selalu bersikap dingin itu tiba-tiba mengajak Anda menikah? Ucap Juno hingga membuat Edgar menatapnya serius. Dia bilang mencintaiku dan ingin merawat Elkan bersama-sama. Sahut Edgar. Saya hanya khawatir kalau ternyata motif beliau mengajak Anda menikah hanya untuk memanfaatkan Anda untuk membalas dendam pada Nona Sera dan ibunya. Sahut Juno. Entahlah saya terlalu mencintainya hingga ingin menutup mata akan hal itu, padahal sebelumnya saya sempat curiga kalau yang menyebarkan foto pernikahan kami waktu itu adalah istriku sendiri. Ucap Edgar. Sepertinya Nyonya Dena dengan sengaja melakukan itu untuk membalas perbuatan Nona Sera yang dulu pernah merebut Tuan Arhan dari beliau. Ucap Juno. Mendengar ucapan Juno, Edgar nampak menghela napasnya. Apa mungkin istriku masih mencintai mantan suaminya itu? Ucapnya kemudian. Kalau itu saya tidak tahu, Tuan. Sahut Juno. Baiklah, terima kasih infonya. Kamu bisa pergi sekarang. Perintah Edgar kemudian. Setelah kepergian Juno, Edgar nampak tersenyum sinis saat melihat berita online di ponselnya. Dari awal dirinya memang tidak akan pernah melepaskan Sera dan ibunya. Kesalahan mereka teramat besar hingga tak patut untuk diampuni.
Hanya saja Edgar tidak menginginkan istrinya itu mengotori tangannya sendiri untuk membalas mereka. Karena sesungguhnya, balas dendam hanya akan menyisakan luka dan ia tidak ingin istrinya itu akan merasakan kesakitan pada akhirnya. Namun Edgar mengerti sifat wanita itu sangatlah keras, Dena selalu menjunjung tinggi harga dirinya. Wanita itu pasti akan menolak jika ia menawarkan bantuan untuk membalaskan perbuatan ibu serta saudara tirinya. Untuk itu Edgar akan membantunya diam-diam tanpa sepengetahuannya. Jika memang itu tujuanmu, aku pasti akan membantumu hingga selesai dan setelah itu aku akan melepaskanmu. Flashback off. Sementara itu di kediaman Winata, sang pemilik rumah mewah itu nampak murka saat melihat surat kabar siang ini. Pelak. Sebuah tamparan ia layangkan pada pipi mulus putri keduanya tersebut. Maafkan Serapa, berita ini tidak benar. Itu pasti ulah Kak Dena. Mohon Sera seraya memegang pipinya yang terasa panas. Ini pertama kalinya ayahnya tersebut bersikap kasar padanya. Semua bukti sudah ada, masih punya muka kamu untuk mengelak bentak Tuan Winata. Pa, kasihani Sera. Seandainya itu benar mungkin saja Arhan dan Sera saling mencintai saat itu, Papa kayak tidak tahu anak muda saja. Bela Nyonya Sita. Diam. Hardik Tuan Winata hingga membuat sang istri langsung menutup mulutnya rapat, baru kali ini suaminya itu membentaknya. Kalau mereka saling mencintai, kenapa dulu tidak mereka saja yang menikah dan Papa tidak perlu mengorbankan Dena? Ucapnya lagi dengan tegas. Tapi saat itu Papa tahu sendiri kan, karir Sera sedang di puncak. Jadi bagaimana bisa dia menikah, karena itu hanya akan menghancurkan karirnya. Sahut Nyonya Sita membela putrinya itu. Mendengar ucapan istrinya, Tuan Winata nampak tersenyum sinis. Jadi ini semua rencanamu, Hardiknya hingga membuat Nyonya Sita merutuki dirinya sendiri, karena secara tidak langsung telah membuka rahasianya sendiri. Bukan begitu, Pa. Cukup. Tuan Winata nampak mengangkat sebelah tangannya agar istrinya itu diam. Aku tidak menyangka kalian begitu pintar mengelabuhiku atau jangan-jangan yang Dena adukan selama ini, itu benar adanya. Ucapnya lagi yang langsung membuat Sera dan ibunya memucat. Pa, itu tidak benar. Mohon Nyonya Sita. Kalian tahu, karena berita memalukan yang beredar itu perusahaan sedang dalam masalah. Para investor berbondong-bondong mencabut investasinya dari perusahaan kita. Ujar Tuan Winata dengan nada frustrasi. Dan itu semua karena ulahmu Sera, kupikir selama ini kamu anak papa yang sangat berharga tapi ternyata tak lebih dari seorang J Asteris LM. Bentak Tuan Winata, kemudian beliau berlalu pergi. Sedangkan Sera yang masih terduduk di atas lantai nampak terisak. Stop Sera, menangis tidak akan memecahkan masalah. Sekarang kita harus membuat rencana agar papa mau mempercayai kita lagi. Ujar Nyonya Sita seraya membantu Sera untuk berdiri. Sementara itu selepas bercinta dengan suaminya tadi siang, Dena belum bertemu lagi dengan laki-laki itu. Bahkan sampai tengah malam pria itu belum kunjung datang, apa suaminya itu begitu sibuk hingga tidak sempat pulang untuk beristirahat. Kamu kemana sih sayang? Di telepon juga nggak aktif. Baru kali ini Dena memiliki rasa khawatir yang berlebihan pada suaminya tersebut. Biasanya ia tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh pria itu, karena di pikirannya hanya ada rencana dan rencana untuk membalas dendam. Namun entah kenapa ia tiba-tiba sangat mengkhawatirkan suaminya saat ini. Astaga, ada apa dengan diriku? Ingat Dena tidak boleh ada cinta, karena cinta hanya akan membuatmu terluka lagi. Tuan, apa Anda yakin akan melakukan ini? Ujar Juno malam itu, meski hampir tengah malam mereka nampak masih sibuk di dalam kantornya. Tentu saja, ini satu-satunya jalan memberikan keadilan pada istriku. Sudah cukup dia mengalah dan saatnya wanita itu mendapatkan haknya. Sahut Edgar. Setelah Nyonya Dena mendapatkan segalanya, apa Anda tidak takut pada akhirnya beliau akan meninggalkan Anda? Tanya Juno. Aku hanya menginginkan kebahagiaannya Jun. Jika Dena bahagia maka putraku pasti juga akan bahagia. Sahut Edgar tulus.
Dan pada akhirnya Anda akan tetap sendirian? Cibir Juno gemas. Entah bosnya itu terlalu baik atau bodoh, padahal sudah tahu hanya dimanfaatkan oleh istrinya namun masih tetap saja membantu wanita itu. Kamu tidak pernah jatuh cinta, Jun. Jika kamu benar-benar mencintai seseorang, maka kamu pasti akan ikhlas asal dia bahagia. Ujar Edgar, namun sepertinya Juno tidak sependapat. Bukannya mencintai itu juga harus memiliki Tuan dan saya mempunyai ide jika Tuan menginginkan agar Nyonya Dena tetap berada di sisi Anda. Ujar Juno yang langsung membuat Edgar menatap padanya. Apa? Ucapnya kemudian. Tentu saja membuat Nyonya Dena mengandung anak Anda lagi. Sahut Juno. Dia saja menggunakan obat pencegah kehamilan, bagaimana bisa hamil? Decak Edgar. Tuan bisa diam-diam menukar obat itu dengan obat penyubur kandungan, dengan begitu tak lama kemudian Nyonya Dena pasti akan hamil lagi. Ucap Juno memberikan saran. Mendengar ide asistennya itu, Edgar nampak menghela napasnya kasar. Lupakan ide konyolmu itu Jun, saya tidak akan memaksa Dena untuk tinggal bersama saya tanpa ada perasaan cinta. Biarlah dia bahagia dengan pilihannya. Ucap Edgar. Tapi, Tuan, kamu tahu, tingkat tertinggi dalam mencintai adalah mengikhlaskan. Jika kamu memaksa seseorang yang tidak mencintaimu tetap bersamamu itu namanya bukan cinta tapi obsesi dan itu termasuk toksik. Sela Edgar menegaskan. Baik, Tuan. Saya mengerti. Sahut Juno pada akhirnya. Setelah melewati tengah malam mereka baru meninggalkan kantor cabangnya tersebut. Sesampainya di villa tempatnya menginap, Edgar nampak terkejut saat melihat istrinya tertidur di sofa ruang tamu. Bik, kenapa istri saya tidur di sini? Lirih Edgar saat Artnya itu membuka pintu. Sepertinya beliau sedang menunggu Anda, Tuan. Sahut Art tersebut. Seketika Edgar nampak mengulas senyumnya, hatinya langsung menghangat. Benarkah istrinya itu menunggunya, hal yang tidak pernah wanita itu lakukan sebelumnya? Setelah itu ia mengangkat tubuh wanita itu lalu membawanya masuk ke dalam kamarnya, kemudian merebahkannya di atas ranjangnya dengan pelan. Saat Edgar akan menyelimutinya, Dena nampak membuka matanya. Kemudian ia segera bangun lalu bersandar di headboard ranjangnya. Kamu baru pulang? Tanyanya, Dena memperhatikan penampilan suaminya yang nampak berantakan. Kemejanya sedikit kusut lalu dua kancingnya nampak terbuka, seketika pikiran Dena melayang kemana-mana. Benarkah suaminya itu baru selesai lembur atau dari mengunjungi tempat hiburan? Mengingat Bali adalah tempat wisata pasti banyak hiburan meski tengah malam begini. Edgar mengulas senyumnya. Banyak kerjaan di kantor. Sahutnya seakan mengerti pikiran istrinya itu. Tidurlah lagi, aku akan mandi dulu. Lanjutnya lagi seraya berlalu ke kamar mandi. Apa hubungannya banyak kerjaan dengan pakaian kusut? Gerutu Dena, ia tadi masih sangat mengantuk tapi sekarang sudah merasa segar karena pikirannya yang kemana-mana. Kau belum tidur, sayang? Ucap Edgar saat baru keluar dari dalam kamar mandinya. Dena yang melihat suaminya hanya memakai handuk langsung memalingkan wajahnya, meski sudah sering merasakannya tapi tetap saja membuatnya salah tingkah. Iya, ini mau tidur. Sahut Dena seraya merebahkan kembali tubuhnya di atas ranjangnya, kemudian menarik selimut lalu menutupi hingga ke atas kepalanya. Kamu mau tidur atau mau bersembunyi, sayang? Ledek Edgar seraya berjalan mendekat. Tidur, cepat ganti pakaianmu lalu tidur. Sahut Dena dari balik selimutnya. Edgar yang merasa gemas langsung menarik selimut istrinya itu, hingga membuat wanita itu terpetik. Sayang, apa-apaan sih? Protesnya kesal. Habisnya kamu ada-ada saja, mau tidur apa bunuh diri? Sarkas Edgar. Dena nampak mencebikkan bibirnya, sebenarnya dia kesal dengan suaminya itu. Menyuruhnya jauh-jauh datang ke Bali tapi ujung-ujungnya diabaikan, bahkan laki-laki itu sengaja pulang tengah malam seperti ini. Jangan manyun sayang nanti ku gigit loh. Ucap Edgar dengan gemas, ia nampak membungkukkan badannya. Mengurung istrinya dengan meletakkan kedua tangannya di sisi kiri dan kanan wanita itu.
Dena yang menatap tubuh polos suaminya dari jarak sedekat ini, jantungnya mulai berdebar-debar lagi. "Sayang, cepat ganti baju," mohon Dena, kemudian ia nampak memalingkan wajahnya. Sungguh jantungnya tidak aman saat ini, semoga saja laki-laki itu tak mendengarnya. Kenapa harus ganti baju, kalau setelah ini dilepas lagi? Lirih Edgar yang langsung membuat Dena tersipu. Apa suaminya itu menginginkannya? Bukannya tadi siang mereka sudah melakukannya, tapi dari dalam lubuk hatinya Dena merasa senang karena apa yang ia pikirkan ternyata salah. Ia pikir tadi suaminya pulang dalam keadaan berantakan, karena habis bermain-main dengan perempuan di luar sana. Ternyata tidak, karena saat ini laki-laki itu menginginkannya lagi. Lagi. Lirihnya memastikan. Lagi dan lagi. Sahut Edgar seraya mengusap lembut puncak kepala istrinya itu. "Kamu tidak keberatan kan?" Lanjutnya lagi dengan suara beratnya, ia menatap wanita itu dengan penuh cinta. Sebenarnya ia tidak ingin menyentuh istrinya itu setelah mengetahui motif wanita itu menikah dengannya, tapi setiap dekat dengannya ia tidak bisa menahan hasratnya. Edgar teramat mencintai istrinya, ia ingin membuat kenangan indah bersama wanita itu. Kenangan yang mungkin akan selalu ia ingat saat wanita itu sudah tak ada lagi di sampingnya. Dena menganggukkan kepalanya, jujur ia juga menginginkan suaminya itu. Sentuhan laki-laki itu selalu membuatnya merasakan dicintai dan ia ingin merasakan itu lagi dicintai sepenuh hati, meski saat ini ia berusaha untuk tetap menutup hatinya. Ia takut terluka lagi, pengkhianatan yang dilakukan ayahnya dan juga mantan suaminya membuatnya trauma dan tak mempercayai apa itu cinta. Sementara itu setelah mendapatkan persetujuan dari sang istri, Edgar langsung mendekatkan wajahnya lalu mencium wanita itu dengan lembut. Dan malam itu mereka nampak berkali-kali melakukan penyatuannya, meski kata cinta tak pernah terucap di bibir namun tanpa mereka sadari perasaan mereka sudah melebur menjadi satu dan mungkin akan sulit dipisahkan meski raga mereka saling melangkah berjauhan. Keesokan harinya. Brak. Tuan Winata nampak menggebrak meja kerjanya saat mendapatkan informasi pagi itu kalau saham perusahaannya turun drastis. Jika sampai berlanjut perusahaan yang ia bangun berpuluh tahun yang lalu itu, bisa gulung tikar hanya dalam sekejap dan jalan satu-satunya ia harus segera mendapatkan investor. "Tuan, ada seseorang ingin bertemu dengan Anda," ucap sekretarisnya Tuan Winata saat baru masuk ke dalam ruangannya. "Siapa?" tanyanya. "Tuan Edgar Brian," sahut sekretaris tersebut yang langsung membuat Tuan Winata nampak terkejut. "Mau apa dia kemari?" gumamnya. "Baiklah suruh masuk," perintahnya kemudian. Pagi itu Edgar nampak mengerjapkan matanya saat alarm di ponselnya berdering nyaring, ia segera mematikannya sebelum sang istri terbangun. Kemudian dipandanginya wajah sang istri yang masih pulas dalam pelukannya, Edgar nampak mengulas senyumnya mengingat bagaimana semalaman mereka bercinta hingga lelah. Entah kenapa ia merasa istrinya itu juga begitu menginginkannya semalam, apa itu juga sebagian dari aktingnya? Entahlah dan Edgar tidak peduli. Keadaan mereka yang masih polos tanpa sehelai benang yang menutupi tubuh mereka, membuat Edgar harus segera menjauh. Kalau tidak, ia takut akan menerkam wanita itu lagi dan jika itu terjadi tentunya ia akan ketinggalan pesawat pagi ini. Karena hari ini ia akan melakukan hal besar untuk wanitanya itu. Setelah beranjak dari ranjangnya Edgar segera berlalu ke kamar mandi, mengguyur tubuhnya di bawah pacuran shower yang terasa segar pagi itu. Setelah membersihkan dirinya dan berganti pakaian ia segera meninggalkan villa tersebut menuju bandara bersama dengan Juno. "Tuan, apa Anda yakin ingin melakukan ini?" Lagi-lagi Juno bertanya pada Edgar, berharap atasannya itu memikirkan lagi rencananya. "Saya bosan mendengar pertanyaanmu itu Jun, kamu melarang pun saya akan tetap melakukannya. Lagi pula kita sudah setengah jalan tidak mungkin kalau harus menghentikannya," sahut Edgar seraya melangkahkan kakinya masuk ke dalam perusahaan milik mertuanya tersebut. Setelah seorang sekretaris menyuruhnya masuk, ia segera masuk ke dalam ruangan sang pemilik perusahaan yang mungkin sebentar lagi akan berganti nama kepemilikan. "Selamat pagi, Pak," sapa Edgar saat melangkahkan kakinya ke arah meja Tuan Winata yang diikuti oleh Juno di belakangnya.
Mendengar sapaan dari sang menantu, Tuan Winata nampak menatapnya datar. Sebelumnya dia sangat marah pada Edgar, karena telah membatalkan pertunangannya dengan Sarah waktu itu. Duduklah. Perintahnya seraya memandang sofa di depan meja kerjanya, kemudian ia bangkit dari kursi kebesarannya lalu melangkahkan kakinya ke sana. Terima kasih, sahut Edgar, kemudian mengikuti langkah ayah mertuanya itu lalu mendudukkan dirinya di seberang pria parubaya tersebut. Katakan ada apa tiba-tiba mengunjungi kantorku? Ujar Tuan Winata to the point. Saya hanya ingin memastikan kabar papa mertua saya, sahut Edgar. Saya tidak suka berbasa-basi, meski kamu sudah menjadi suami Dena saya belum sepenuhnya memaafkanmu. Jadi katakan, apa tujuanmu datang kemari? Tegas Tuan Winata. Saya ingin membuat kesepakatan dengan papa, ucap Edgar yang langsung membuat Tuan Winata menatap tajam ke arahnya. Apa maksud kamu? Ucapnya dengan memicingkan matanya. Saya tahu perusahaan papa sedang tidak baik-baik saja karena semua investor telah mencabut investasinya, jadi karena itu saya ingin membantu papa, sahut Edgar. Tuan Winata yang tadinya bersikap angkuh, kini perlahan menatap ramah menantunya itu. Benarkah? Ucapnya memastikan. Tentu saja Pak, papa sedang kesulitan saya tidak mungkin hanya diam saja, sahut Edgar yang langsung membuat Tuan Winata mengulas senyumnya. Tadinya ia sudah sangat frustrasi mencari seorang investor demi menyelamatkan perusahaannya, karena sejak berita skandal yang dilakukan oleh Sarah semua investor berbondong-bondong menarik investasinya. Baiklah nak, terima kasih sudah ikut memikirkan perusahaan papa. Papa memaafkanmu meski kamu tidak jadi menikahi Sarah, toh Dena juga anak papa, ucapnya senang. Tentu saja Tuan Winata sangat senang karena perusahaannya tidak akan bangkrut. Karena jika bangkrut bagaimana kehidupan keluarganya nanti? Sarah dan ibunya sudah terbiasa hidup mewah, mereka pasti akan menderita jika harus mendadak miskin. Tapi saya mengajukan syarat, Pak, tegas Edgar. Tentu saja, katakan papa pasti akan mengabulkannya, ucapnya kemudian. Saya ingin 70% saham kepemilikan atas nama Dena, istri saya, ucap Edgar yang langsung membuat Tuan Winata menatap tajam ke arahnya. Berak. Tuan Winata langsung menggebrak meja tak terima. Apa kamu sedang mempermainkan saya, hah? Bentaknya. Juno yang berdiri tak jauh dari bosnya itu, sudah siap untuk melindungi atasannya seandainya saja laki-laki parubaya itu tiba-tiba menyerangnya. Sedangkan Edgar nampak tak gentar dengan amarah sang ayah mertuanya, ia masih duduk di posisinya dengan wajah angkuhnya. Keputusan saya sudah final, jika papa tidak setuju saya tidak akan memaksa. Mungkin saya akan menunggu perusahaan papa dilelang, sarkas Edgar yang langsung membuat Tuan Winata semakin geram. Kurang ajar, jadi kamu berharap perusahaan saya benar-benar bangkrut hah? Sepertinya kamu dan Dena memang cocok sama-sama tak tahu diuntung, hardik Tuan Winata. Edgar nampak mengepalkan tangannya, ingin sekali ia menghajar ayah mertuanya itu saat menghina istrinya. Namun ia masih menghormati laki-laki itu sebagai ayah kandung Dena. Baiklah sepertinya papa menolak niat baik saya, kalau begitu saya permisi, tegas Edgar seraya bangkit dari duduknya. Setelah itu Edgar segera berlalu pergi dari sana, bicara baik-baik dengan Tuan Winata ternyata sangat sulit. Mungkin menggunakan cara licik sedikit menyenangkan, pikirnya. Tuan, ucap Juno saat baru masuk ke dalam mobilnya. Hancurkan perusahaan itu, sela Edgar. Tapi Tuan, hancurkan sampai dia menyerah, tegas Edgar. Juno hanya bisa mengangguk patuh. Baik Tuan, apa kita akan langsung ke Bali? Ucapnya kemudian. Saya ingin pulang ke rumah, sahut Edgar. Ke apartemen, Tuan? Tanya Juno. Ke rumah besar, sahut Edgar. Baik, Tuan, ucap Juno, kemudian mulai mengemudikan mobilnya menuju kediaman King Brian. Setelah mengetahui berita skandal tentang Sarah dan Arhan, semoga hubungan atasannya itu dengan kedua orang tuanya kembali membaik. Maaf, Tuan Edgar,
Tuan dan Nyonya besar sudah berangkat ke Bali tadi pagi. Ucap Artnya saat Edgar baru masuk ke dalam rumahnya. Benarkah? Baiklah Big, terima kasih. Edgar nampak terkejut, kemudian ia bergegas pergi ke bandara. Ia tidak mau istrinya itu menghadapi kedua orang tuanya seorang diri. Sementara itu King yang baru sampai di vilanya, nampak terkejut saat melihat Elkan sedang berlarian di taman vilanya. Astaga, kenapa bocah kecil itu berada di sini? Ucapnya pada sang istri saat baru turun dari mobilnya. Itu bukannya bayi yang mirip dengan Edgar waktu di mall itu ya, Mas? Tanya Putri. Benar, mungkin keluarganya juga sedang menginap di villa sekitar sini. Sahut King seraya mengedarkan pandangannya ke beberapa villa yang berdiri tak jauh dari villanya. Kita ke sana dulu yuk, Mas. Sudah lama tidak melihatnya, aku kangen sekali. Ajak Putri yang langsung dianggukin oleh suaminya. Tuan. Big Mina nampak terkejut saat melihat kedatangan King dan istrinya. Majikan Bibik sedang liburan di sini juga? Tanya King. Iya Tuan. Sahut Big Mina gugup. Papa. Teriak Elkan. Bocah kecil itu langsung berlari ke arah King, namun karena tidak seimbang ia langsung terjatuh dan menangis dengan keras. King yang ingin menolongnya nampak terkejut, saat tiba-tiba seorang wanita sudah berlari ke arah Elkan. Sudah tidak apa-apa, ada mama di sini. Ucap Dena menenangkan. Dena. Ucap King dan istrinya bersamaan, mereka nampak terkejut dengan kehadiran wanita itu.